Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya dapat berjumpa lagi dengan kalian walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Namun Bapak berharap dalam keadaan sehat walafiat semua anak-anakku kelas 8 yang sangat super sekali. Seperti halnya pada video sebelumnya, kali ini Bapak akan melanjutkan untuk memberi materi terkait dengan pembelajaran PPKN. Harapan Bapak tetap selalu konsisten pada belajar, hilangkan kemalasan dan tetap rajin belajar, membantu orang tua dan laksanakan sholat 5 waktu. Baiklah anak-anakku yang sangat super sekali, kali ini Bapak akan memberikan pelajaran PPKN bab 2 dengan subtema kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga pelajaran yang saya sampaikan hari ini dapat berguna, bermanfaat dan membawa berkah. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anakku yang sangat super sekali, jangan lupa untuk tetap setia dan selalu mendukung dan menyaksikan video pembelajaran di Wahas TV Channel, karena disinilah ajang belajar jadi tambah asik, PPKN belajar jadi asik dan menyenangkan. Mari kita lihat terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran di bawah ini. Selamat menyaksikan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu.
Demikian tadi pembelajaran tentang KI, KD, indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah kalian saksikan pada tayangan tadi. Hari ini mari kita lihat pelajaran PPKN bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan subtema kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku yang sangat super sekali, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah undang-undang dasar yang mengatur tentang aturan negara, sumber dari segala aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibuat melalui beberapa perjalanan yang panjang sekali hingga akhirnya kembali lagi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana proses pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Mari kita simak tayangan video berikut ini. Sehat walafiat, amin. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di kelas 7, kalian telah mempelajari tentang perumusan dan penetapan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba kalian ingat kembali bagaimana proses perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, apa nama lembaga yang terlibat dalam perumusan dan penetapan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, siapa saja pemimpin dan anggota lembaga tersebut, kapan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan, bagaimana sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada saat disahkan. Bagus, apabila kalian sudah dapat memahami materi tersebut, namun, apabila kalian belum memahami, cobalah pelajari kembali. Pada bab 2 ini, kita akan melanjutkan mempelajari tentang UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang kedudukan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan memiliki keterampilan menyajikan hasil kajian isi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai awal kita mempelajari isi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cobalah kalian baca secara cermat naskah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kalian membaca secara cermat dan mencatat hal yang penting, mungkin ada hal yang ingin kalian ketahui secara lebih mendalam tentang pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kembangkan rasa ingin tahu kalian sehingga memperoleh pemahaman pengetahuan yang lebih tinggi. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan amandemen, terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh atau pasal-pasal, 3. Dan penjelasan. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan amandemen, terdiri atas 1. Pembukaan dan 2. Pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu, dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. 2. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Coba kalian baca dan cermati naskah proklamasi kemerdekaan berikut ini. Adakah persamaan dengan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Hubungan proklamasi dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea 4 memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Uraian di atas menegaskan bahwa pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikat membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945. 3. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, stats fundamental nom, bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, PPKI yang menetapkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. 2. Berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara, Pancasila, asas politik negara, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. 3. Pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945 terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Pembukaan UUD ini dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Selain itu, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain, yaitu 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. Dan 7. Dasar negara Pancasila. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa perjuangan, revolusi, dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan MPR. Pertanyaan kemudian, apakah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sah menjadi hukum dasar dan menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara bagi bangsa Indonesia? Menurut Hans Kelsen seperti dikemukakan oleh Prof. Ismail Suni. Sah tidaknya suatu undang-undang dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi, dan apa-apa yang dihasilkan dalam revolusi tersebut. UUD adalah sah, karena bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi, maka UUD yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa revolusi, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nilai-nilai yang luhur, universal dan lestari. Universal mengandung arti bahwa pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebuah bangsa yang menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia.
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung nilai lestari. Lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya, pembukaan UUD memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama. Alinea pertama pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan perkeadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Penjajahan tidak sesuai dengan perkemanusiaan karena memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lain. Sejarah bangsa Indonesia selama penjajahan memperkuat keyakinan bahwa penjajahan harus dihapuskan, juga tidak sesuai perkeadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, pemaksaan untuk kerja rodi, perbedaan hak dan kewajiban. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Perjuangan juga didorong keinginan supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia, seperti ditegaskan dalam alinea 3 pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk, juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara, termasuk warga negara, harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan, tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia. B. Alinea kedua. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Satu, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Dua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Tiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara.
Juga kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa, kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Kita semua adalah satu keluarga besar Indonesia. Berdaulat mengandung makna sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain, yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa, tanpa campur tangan negara lain. Adil mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, hubungan antara negara dan warga negara, warga negara dan warga negara, warga negara dan warga masyarakat dilandasi pada prinsip keadilan. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Makna makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran atau kebahagiaan spiritual, batin. Kemakmuran yang diwujudkan bukan kemakmuran untuk perorangan atau kelompok, tetapi kemakmuran bagi seluruh masyarakat dan lapisan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan melandasi perwujudan kemakmuran warga negara. Inilah cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dengan membentuk negara. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa, tetapi harus C. Alinea ketiga. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, bebas menentukan nasib sendiri. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Keyakinan dan tekad yang kuat untuk memperoleh kemerdekaan dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Persenjataan yang sederhana dan tradisional tidak menjadi halangan untuk berani melawan penjajah yang memiliki senjata lebih modern. Para pejuang bangsa yakin bahwa Tuhan akan memberikan bantuan kepada umatnya yang berjuang di jalan kebenaran. Banyak peristiwa sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, memperoleh kemenangan walaupun dengan segala keterbatasan senjata, organisasi, dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuasaan Tuhan dapat menjadi faktor pendorong dan penentu keberhasilan sesuatu. Alinea ketiga Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa, berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, jasmani, dan rohani. D. Alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu
1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. 4. Dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat, tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara, sehingga secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, artinya wajib menaati hukum. Prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat, berbeda dengan bentuk kerajaan di mana pemerintah sebagian bersifat turun-temurun. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila, yaitu, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Rumusan Pancasila dimuat dalam pembukaan, maka, secara yuridis konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Anak-anakku yang sangat super sekali, demikianlah video pembelajaran dalam bentuk animasi yang sudah kalian saksikan. Yang perlu diingat bahwa keberadaan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan suatu keharusan pada setiap negara. Hal tersebut memberikan pengertian kepada penguasa dan masyarakat yang ada di negara tersebut tentang dasar-dasar ketatanegaraan dan cara penyelenggaraan suatu negara. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Dasar, negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak rakyat dan kewajiban negara kepada rakyatnya. Hal yang serupa juga diberlakukan oleh rakyatnya untuk mematuhi aturan yang ada di dalam konstitusi. Anak-anakku yang sangat super sekali, setelah kalian menyaksikan pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin mencoba bagaimana hasil dari apa yang kalian lihat pada tayangan tadi. Untuk itu, silakan kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak siapkan di layar dan video ini. Perhatikan baik-baik setiap pertanyaan demi pertanyaan. Dari pertanyaan tersebut silakan kalian tulis soalnya, jawab dengan benar di kertas. Gunakan bolpen warna biru. Kirim jawaban kalian ke MTs Wahid Hasim 3 hari dari sekarang setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini. Dan agar kalian dapat dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut, silakan kalian baca lembar kerja siswa atau LKS pada halaman
22 sampai dengan 29 serta buku paket atau rangkuman pada e-learning pada bahan ajar. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan bisa menjadi semangat untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Dan mari pelajaran pada hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya indaka hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sebelum Bapak tutup, jangan lupa kerjakan tugas dengan baik. Tulis nama lengkap, kelas dan bidang studi. Bapak yakin kalian pasti bisa ikuti terus Wahas TV channel ini, karena Bapak akan selalu berupaya untuk tampil lebih baik lagi dengan tayangan-tayangan video pembelajaran berikutnya. Sampai berjumpa lagi dan jangan lupa jaga kesehatan selalu, tetap semangat dan jaga diri baik-baik. PPKN belajar dari asik dan menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.